Setiap hari kita membentuk kebiasaan yang akan selalu kita lakukan. Dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkanlah kebiasaan burukmu atau kebiasaan buruk akan mengalahkan kamu. Untuk mengalahkan kebiasaan buruk, mari biasakan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Reso Sutoyo, Sabtu 13 Agustus 2022, tertulis di 1 Samuel 7 ayat 3. Demikian dikatakan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Di dalam bahasa Batak dikatakan, jadi Roma hatani si Samuel tu sadok Israel songonon. Molotung mulak kamu tu Jehovah sianasa rohamuna, saya paholak kamu maaka di batas sileban sian tonga-tonga muna. Rodi akka sobaun astarot, jalan marsi hohot rohamuna tu Jehovah. Jala sesada ibana oloihamu, asa dipalua kamu sian tangan ni halak Palestim. Demikianlah firman Tuhan. Seseorang datang kepada temannya dan berkata ingin menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Lalu temannya itu merespon dengan sangat baik keinginan temannya. Dia berkata, itu bagus sekali kawan. Tetapi ada masalah apa rupanya? Karena ia melihat ada keraguan-raguan di dalam diri temannya yang berkata itu. Lalu dia berkata, saya telah menggelapkan uang perusahaan saya. Loh, berarti kamu telah mencuri. Berapa banyak? Lalu temannya itu berkata, saya lupa. Sampai 100 juta? Ditanya lagi. Ya, saya kira segitulah. Lalu si temannya itu berkata, sekarang begini kawan. Saya tidak yakin sesuatu bisa berubah dengan sekejap. Berjanjilah untuk tidak mengambil lebih dari 5 juta tahun ini. Dan tahun ke depan, jangan mengambil lebih dari 1 juta. Dan setelah beberapa tahun, Anda tidak mencuri 1 sen pun. Katanya begitu. Lalu bila ketahuan oleh bosmu, beritahukan padanya bahwa kau sedang dalam proses menjadi Kristen. Dan secara bertahap sedang membiasakan diri tidak mencuri lagi. Itu usulan temannya itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, apakah usulan temannya itu tepat terhadap orang yang mau bertobat? Dalam bahasa Ibrani, istilah yang digunakan untuk menunjukkan pertobatan adalah syub. Syub artinya berbalik atau bertobat dan meninggalkan dosanya secara menyeluruh dan bukan bertahap. Demikian halnya yang diserukan oleh Nabi Samuel kepada bangsa Israel dalam renungan kita hari ini. Agar mereka berbalik dari dosanya dan kembali serta menatap hanya kepada Tuhan. Sebab ketika bangsa Israel telah menetap di Kanaan dan Tuhan memberikan kelimpahan hidup bagi bangsanya, mereka justru berbalik dari Allah dengan menyembah Baal dan dewa kesuburan yang disebut dengan Asitoret. Dewi yang dianggap dapat memberikan kemakmuran dan kesuburan tanah. Dan tentunya dewi ini bukan Dewi Panjaitan ya. Ini adalah dewi bangsa yang menyembahnya. Ini suatu pelanggaran umat Allah yang tidak setia kepada Tuhan. Namun ketika ancaman datang dari Filistin, musuh bebuyutnya Israel, mereka khawatir sekali karena ancaman kali ini akan sangat berat dihadapi oleh mereka. Ketika terancam, barulah mereka menyadari pentingnya pertolongan dari Tuhan. Akhirnya mereka pun mengeluh berseru-seru kepada Tuhan. Samuel pun bangkit dan menjawab umatnya. Jika mereka berbalik, meninggalkan Allah lain dan beribadah hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan mereka.
Berbalik kepada Tuhan adalah salah satu syarat utama untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Berbalik kepada Tuhan berarti meninggalkan secara total kehidupan yang tidak berkenan di hadapannya dan berjalan sesuai dengan kesukaan Tuhan saja. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka murka Tuhan pun tentu akan dihentikan. Dalam nas hari ini ada dua hal yang dimaksud dengan berbalik kepada Tuhan. Yakni yang pertama, jauhkanlah para allah asing. Jangan lagi kita menyembah dan percaya kepada kekuatan dunia dan setan. Kita harus yakin dan percaya kepada kekuatan Allah saja. Kita harus membuang semua bentuk penyembahan berhala dari hidup kita. Kalau ingin Tuhan berperang ganti kita, maka jangan pernah menduakan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita tidak lagi menyembah berhala berupa patung pahatan. Tetapi segala bentuk kecintaan dan pengharapan pada suatu hal atau pribadi di atas pengharapannya kepada Tuhan adalah suatu bentuk penyembahan berhala yang merupakan kejijian, kenajisan di hadapan Tuhan. Namun sebaliknya, semua orang yang dengan sungguh-sungguh mau mencari dan menyenangkan Tuhan dapat mengharapkan pemeliharaannya, berkatnya, dan pembebasan yang berasal dari Tuhan. Lalu yang kedua, berbalik itu bisa kita pahami dengan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Pertobatan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukti bahwa kita telah berbalik kepada Tuhan ialah kita harus beribadah dengan baik dan rutin kepada Tuhan. Ibadah ini bisa saja dengan saat teduh, ibadah keluarga, ibadah minggu, ibadah di kantor, dan lain sebagainya. Namun, ibadah itu pun harus diwujud nyatakan dalam perilaku kehidupan sehari-hari dengan melakukan hal-hal yang baik, keadilan, kejujuran, dan hal baik lainnya. Sesungguhnya Tuhan setia pada janjinya. Kitalah yang sering ingkar kepadanya. Tuhan tetap bersabar dan berkenan melepaskan kita dari dampak buruk kehidupan kita yang telah meninggalkan Tuhan ketika kita bersedia berbalik kepadanya. Dia juga tetap bersabar menantikan agar kita kembali kepada Dia. Oleh karena itu, bertobatlah dan berbaliklah kepadanya. Tuhan akan melepaskan kita dari segala beban dan pergumulan berat kita yang kita hadapi saat ini. Percayalah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini, yang mengingatkan kami kembali agar tetap setia kepada janji keselamatan-Mu, agar pertolongan-Mu senantiasa tersedia bagi kami. Namun dalam perjalanan hidup kami sering sekali melupakan janji kami kepadamu. Kami tidak setia kepadamu. Kami selalu mengandalkan kesukaan kami, sehingga terkadang iman dan percaya kami terarah kepada kuasa dunia ini. Kami tahu itu sangat mendukakan-Mu Tuhan. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk berbalik dari jalan yang tidak benar dan kembali kepadamu. Mampukanlah kami beribadah hanya kepadamu saja, melalui sikap dan perbuatan kami, serta pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat berbalik hanya kepada Tuhan kita. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Tuhan memberkati.